Dengan bismillah kami mulaikan kisah raja kecil di negeri bangsawan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mana yang baik jadikan tauladan. Kematian Sultan Mahmud bukan berarti mengubur semua kisah tentang beliau. Karena di dalam berbeda ceritanya baru akan timbul. Demi angin yang berhembus, beta menyimpan topan di dalam jiwa. Api yang membakar hati kan menyulat ke pelosok negeri. Burung-burung mengapa kemenangan berpihak kepada kebenaran.
keyakinan adalah perahu beta dalam mengarungi lautan yang bergelombang. Beta tidak menyerahkan megah selirama menikam Sultan Mahmud. Karena beta tahu Raja Alim, raja di Semar. Raja Salim, raja di Sanggar. Pendekar setia bagaimanapun tidak akan mau jika ia membela negeri ini di medan perang. Namun orang yang disayangi mantan Sultan yang dibela demi harga, martabat, dan juga kekuasaan Sultan. Apa yang telah dilakukan Megah Sri Rama adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Kenapa orang yang memiliki kekuasaan selalu menggunakan kekuasaannya hanya untuk martabatnya sendiri? Kenapa mereka tidak berdaya membela martabat dengan kekuasaan mereka? Kenapa Sultan Mahmud harus membunuh orang istri Megah Sri Rama disebabkan seulas nangka? Kenapa tidak beta saja yang sedang mengambil anak yang diinginkannya kelak? Iya, beta sedang mengandung anak Sultan Mahmud. Siapa yang menyangka lelaki waras dengan penuh kekuasaan tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap kaum yang lemah? Sultan Mahmud bukan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu. Manusia, termasuk Sultan Mahmud, tidak akan berdaya apabila nafsu birahinya mengalir di setiap aliran darah. Jangan berpikir beta manusia lemah yang merelakan diri beta jatuh ke dalam kekuasaan Sultan Mahmud. Ini telah beta rencanakan dengan sangat sempurna. Dan beta tahu Sultan Mahmud wafat dengan jalan tidak layak di tangan bawahannya sendiri. Hal ini disebabkan Sultan Mahmud tidak mampu meletakkan dirinya sebagai penguasa yang adil. Ia cuma adil pada dirinya sendiri, tidak adil kepada rakyat yang menjulangnya sebagai penguasa. Beta menyadari semuanya. Karena beta adalah kasih, tempat penampung segala keresahan Sultan Mahmud. Demi sungai yang mengalir ke laut,
beta akan jadikan bayi ini seperti pulau tempat manusia melatih diri. Bayi ini adalah saksi bahwa beta telah dikasihi Sultan Mahmud. Dan dari rahim beta ini, Sultan Mahmud berharap nantinya akan hadir pewaris kerajaan Melayu yang syah. Sultan Mahmud bukanlah malaikat. Ia juga manusia biasa yang mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan. Sebagai gundik sultan, beta telah dinikahi dengan ajaran agama. Cuma beta tidak dinobatkan sebagai permaisuri Sultan Mahmud. Namun beta tidak berkecil hati. Bagi beta, kasih sayang seorang lelaki lebih berharga dari kehormatan yang ada di muka bumi ini. Cari kamu sampai Mahmud! Jangan ada tersisa keturunan Sultan Mahmud! Mati aku! Cari kamu sampai Mahmud! Cerita ini baru dimulai. Cari si Apung segera! Tangkap dia dan abdi ini! Cari! Si Apung! Cahaya rembulan akan sirna ketika siang menjelang. Setelah kericik tangan mengkecali ramah menghujam dada Sultan Mahmud, seketika bergelora di dada beta untuk menjadi penguasa. Siapapun yang menghalangi beta akan beta binasakan si Apung, termasuk tuan hamba dan bayi yang ada dalam kandunganmu. Kesempatan itu ada di depan mata beta. Ya, ini saatnya. Beta adalah raja di kerajaan ini. Beta adalah sultan di negeri ini. Sultan yang bergelar Sultan Abdul Jalil. Riayat sah, tangkap si Apung, hidup atau mati.
Mana sudah jadi pengawal macam kita ni? Atau jadi raja? Sedap nak jadi pengawal. Kenapa begitu? Sebab aku tak pernah jadi raja. Jawapan menyanyak hal itu. Kau tak boleh marah macam tu. Saya cakapkan betul. Sebab saya tak pernah jadi raja. Manalah saya tahu sedap tidaklah jadi raja tu. Aku sokong. Jawapan dia sangat ilmiah. Sangat terbukti kebenarannya. Menurut teori gravitasi bumi, kita tak bisa menyimpulkan sesuatu benda tu ada berat atau tidak sebelum benda tu kita lempar ke atas. Apa permasalahan hubungan kita ni? Tunggu. Jangan kau sangkut dulu pernyataan saya ni. Diko ni macam ustaz nampak aku. Diperlukan wibawa untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat ilmiah ni. Kalau tak, pengetahuan kita tak kena apa yang lain. Donald, ikut tersambung di mana? Sabar. Saya ni kan belum selesai. Apabila suatu barang, tengok, kita lambung dia ke atas dan barang tu campak lagi ke bawah, berarti barang tu ada berat. Tapi apabila barang tu kita lambung di ke atas tapi tak campak, malah layang macam kapas, berarti barang tu tak ada berat. Jadi kesimpulannya, sesuatu pernyataan tu harus dibuktikan terlebih dahulu betul tidaknya. Manalah dia tahu sedap ke tidaknya dia tu, sementara dia ni lagi kecil sampai sebesar ni cuma jadi pengawal. Otak kau brilian. Repet. Aku tak setuju dengan dia. Tak jadi masalah. Dalam kehidupan berdemokrasi, perbezaan menjadi kekuatan untuk mencapai kebenaran. Tapi ingat, jangan sampai perbezaan menjadi perkelahian. Itu yang tak baik. Kalau aku tak kelahi, Kalau aku tak kelahi, aku pun tak. Oh, sabar. Tak ada gunanya perkelahian dari kebenaran. Betul. Untuk apa perkelahian? Perkelahian tak menyelesaikan masalah kok. Kok sekali aku tuakan bang mereka. Oh, kesabaran inti untuk menyelesaikan permasalahan. Betul. Menurut teorinya, Sudah, aku tak mau mendengar teori-teori itu lagi. Permasalahan kita sekarang ni, mana sedap jadi raja atau jadi pengawal. Aku tetap dalam pendirian aku bahawa lebih sedap lagi jadi pengawal macam ni. Sebab aku belum pernah jadi raja. menurut teori gravitasi tadi, aku nak ikut dia. Karena dia pakai teori, aku ikut dia. Kau tentulah lebih sedap jadi raja. Sebabnya Alasannya Teorinya tak pakai teori. Cuba Mika bayangkan. Apa yang jadi raja pasti dapat. Mau harta? Tidak. Mau isteri? Tidak. Mau makan? Tidak. Mau apa lagi? Mesti dapat. tapi kan mau hati tu susah didapat. dekat pasar kan banyak hati. Ada hati ayam, hati kambing, hati lembu, semua ada. Bukan itulah pandai.
hati? Hati apa? Hati rakyat. Tinggal bunuh aja rakyat tuh. Ambil hati dia. Bukan hati itulah maksud aku. Hati rakyat adalah kekerasan mereka mencintai raja. Raja punya kekuasaan untuk memaksa rakyat mencintainya. Keikhlasan itu tak dapat dipaksa. Keikhlasan itu dari rakyat akan menjelma apabila raja mau kereta menerangi hidup mereka. Saya sangat setuju. Dan itu tak ada teorinya. Yang paling penting, raja tak sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Kebebasan rakyat adalah kebebasan raja. Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja juga. Tak bisa. Raja harus memiliki hak-hak yang istimewa. Iya, betul. Raja memang harus memiliki hak istimewa. Tapi kan, keistimewaan raja tu untuk kebijaksanaan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Oh, aku mulai paham. Untuk mendapatkan hati pedagang, rakyat-rakyat itu harus rela merendahkan hati daripada raja. Begitu kan? Pandai. Kenapa lah kau tak boleh kau petai sehingga dapat semua macam ni tak dipakai orang lain. Ini namanya penghinaan. Saya harus laporkan pada raja. Sultan memasuki ruangan istana. Dipersilakan duduk, wahai pembesar kerajaan Beta. Beta menyadari hulu keris tidaklah berguna disebut keris tanpa tembaga sebagai penajamnya. Tembaga yang dihiasi dengan ukiran dengan ketajamannya tidaklah bisa disebut sebilah keris tanpa hulunya. Beta tidak ingin seperti hulu keris tanpa tembaga. Beta ingin disanjung oleh rakyat Beta. Apalah artinya menjadi sultan kalau hidup dalam kesepian tanpa diagung-agungkan oleh rakyatnya? Beta rindu elu-eluan rakyat Beta. Beta ingin rakyat tunduk. Beta ingin berkuasa dengan segala apa adanya dan dengan cara apapun. Dan Beta tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan kalian semua yang ada di sini jika tidak mampu meyakinkan rakyat Beta bahwa Beta adalah sultan. Beta sudah banyak berkorban untuk merebut kekuasaan ini. Pegang amanah ini baik-baik dan senangkan hati Beta. Ampun tuanku, seperti burung yang tiada lelah melepas sayapnya untuk menaklukkan angkasa. Hamba telah menyebarkan ke seluruh siang dan malam tentang kekuasaan tertinggi yang terletak di tangan tuanku. Dan hamba juga telah menyebarkan mata-mata ke sekotah negeri untuk memantau rakyat yang ingin membantah titah tuanku. Ampun tuanku. Dan hasilnya, Datuk Menteri, Ampun tuanku. Hamba sangat khawatir tuanku. Rakyat masih setia kepada Zuriat Sultan Mahmud
sebagai pewaris kerajaan ini, tuanku. Dan mereka rela mengorbankan apa saja untuk mempertahankan keyakinan mereka, tuanku. Ampun, tuan. Zuriat Sultan Mahmud. Apakah mereka tidak tahu bahwa Sultan Mahmud tidak memiliki seorang putra pun? Dan apakah mereka memang tidak tahu kalau Sultan Mahmud tidak menyenangi perempuan di kalangan manusia, tetapi perempuan mulia? Dan beta mendapatkan kabar Sultan Mahmud bukanlah lelaki sejati, sehingga dia tidak menikah. Ampun, tuanku. Tapi bagaimana dengan Cik Apung, tuanku? Cik Apung, jangan sebut nama perempuan itu lagi. Dia seorang perempuan yang mendulang ketidakstabilan negeri ini. Dia menyebarkan berita kebohongan. Dan dia haus kekuasaan. Jangan sebut namanya lagi di ruang ini dan beta akan copot jabatan. Ampun, tuanku. Laksmana, beta pun menyadari bahwa kekuatan ada pada tangan beta. Yang beta titipkan kekuasaannya pada Laksmana. Keadaan damai dan tentera adalah hal yang paling penting untuk menancapkan kekuasaan beta lebih dalam lagi. Beta harap Laksmana dapat menjaga amanat yang kita titipkan. Seperti Kak, jaga ini telah hamba pertaruhkan untuk menahan gelombang pemberontak yang ingin menggulingkan singgasana tuanku. Demi darah yang mengalir ke dalam urat nadi hamba, jangankan teriakan, bisikan pemberontak pun telah hamba merasakan. Sabas Ananda. Tidak sia-sia beta mengangkat Ananda beta menjadi Laksmana. Dan beta yakin Ananda beta adalah Ananda yang berbakti kepada orang tua dan rela berkorban apa saja demi ayahandanya. Jangan sangsikan lagi. Kita mengangkat keluarga beta menjadi pembesar kerajaan ini. Air yang dicercang tidak akan pernah putus. Dan satu hal lagi, mereka tidak akan pernah berkhianat pada beta dan kepada pembesar yang bukan dari keluarga beta. Bekerjalah dengan baik. Satu saja kesalahan yang dilakukan, beta tidak segan-segan menggantikan dengan anak keturunan beta. Jangan. Lalu Laksmana, bagaimana? Tuan hamba yang bijaksana, tiada salah yang Tuan hamba katakan. 10 jari tangan hamba susun, 11 dengan kepala hamba menyokong apa yang Tuan hamba katakan. Pangkat dan kebesaran yang hamba miliki sekarang ini berkat anugerah Tuan hamba, dan hamba menyerahkan segala yang ada pada hamba untuk mengabdi kepada Tuan hamba. Sabas yang dipertuan.
Inilah yang beta suka dengan Tuan Hamba. Tidak merupakan kebaikan beta di masa dulu. Sabas yang dipertuan muda. Sabas. Hamba tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Hamba. Meletakkan hamba dulu sebagai yang dipertuan muda. Yang dipertuan muda adalah sahabat beta. Tidak mungkin beta menelantarkan Tuan Hamba. Beta masih ingat dulu ketika beta masih menjadi bendahara dan Tuan Hamba masih jadi temenggung. Tuan Hamba lah yang membesarkan hati beta untuk mengambil kesempatan atas kematian Sultan Mahmud. Dan Tuan Hamba pula lah yang menasihati hamba agar mendulang keuntungan dari kematian Sultan Mahmud. Bukankah begitu yang dipertuan muda? Hamba sangat tersanjung karena Tuan Hamba masih mengingat segalanya. Kadang-kala beta bersyukur istri Mekar Sri Rama memakan sekulas nangka milik Sultan Mahmud. Dengan tidak ada ampun, Sultan Mahmud membelah perut istri Mekar Sri Rama. Dengan demikian, kita manfaatkan itu semua sehingga Mekar Sri Rama memulihkan kekuasaan Sultan Mahmud. Kita bersih dari perempuan muda. Siapa yang salah? Sultan Mahmudkah atau Mekar Sri Rama? Tuan Hamba. Cukup. Biarkan peristiwa kelam itu menjadi sejarah yang akan datang. Yang terpenting adalah sekarang mempertahankan kekuasaan yang sudah dalam genggaman. Ayahanda, Temenggung! Memang Temenggung adalah putra beta. Tapi di ruangan ini beta adalah sultan. Silakan. Apa yang ingin dikatakan? hamba mohon maaf sebelumnya tuanku yang bijaksana. Hamba tidak meragukan keperkasaan prajurit dan juga pembesar di istana ini. Namun hamba khawatir kerajaan kita yang megah ini tentulah banyak orang yang tidak senang dan dengan segala upaya membuat angkara dan ingin merebut kerajaan ini dari tuanku. Ampun tuanku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hamba mengusulkan kita buat hubungan kembali dengan Belanda. Maafkan hamba, tuanku. Dipersilakan, Semana. Tidak ada sumber api. Bagaimana rumah bisa terbakar? Yang dipertuan muda. Apa pendapat Tuan Hamba? Ampun Tuan. Menurut hemat hamba, ada baiknya kita waspada. Apa yang dikatakan Datuk Temenggung tidak ada cacatnya. Tetapi Belanda mempunyai taktik adu domba. Ini akan mempersulit kita apabila kita tidak segera menjalin hubungan dengan Belanda. Seperti pendahulu kita. Perjanjian dengan Belanda adalah salah satu cara kita untuk mempertahankan kuasa. Perjanjian itu hanya pura-pura dan tentu menguntungkan kita. Baiklah. Demi kerajaan dan kekuasaan beta, beta putuskan menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda.
Daulat tuanku. Inilah kelemahan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Beliau hanya mementingkan jabatannya saja. Siapa yang tak ada jabatan ah? Apa peduli kita? Nak sedara mara dia kan yang datang jadi pembesar kerajaan. Kita sama aja. Pengawal tetap jadi pengawal. Hoi, pernyataan kau sangat tak ilmiah. Tak ada sedikit pun rasa kepengawalan dalam pernyataan kau tu. Menurut teori orang itu dahulu, pengkhianatan tu terlalu datang dari orang terdekat. Menghadap pengkhianat ni lebih dahsyat daripada menghadap musuh. Dah, aku malas nak bercakap dengan orang gila. Baik aku lagi keluar. Kalau dia keluar, lebih baik kita ikut keluar. Karena menurut teori Sultan saat ni, kita yang bertugas berjaga kat luar ruangan ni. Kalau tak, mati kita. Kita ikut dari Sultan lah. Adakah sesuatu yang merungsingkan pikiranmu, wahai Adinda Tempu Kamaria? Kakanda tentu pernah rupanya. Apabila hati sedang dilanda kesusahan, mengurung diri dalam kesendirian, tidak akan menyelesaikan masalah, wahai Adinda. Benar Kakanda. Tapi kesendirian kadangkala menjadi pelita yang menerangi hati yang sedang gundah gulana. Apalagi kesusahan itu hanya kekhawatiran yang tidak beralasan adanya. Kekhawatiran seperti apa yang menyebabkan Adindaku ini jadi bijaksana dalam berbahasa? Entahlah Kakanda. Adinda pun bingung jadinya. Kekhawatiran yang mendera Adinda saat ini seperti taman yang bermacam-macam bunga tumbuh di dalamnya. Kebun bunga itu memberikan kebahagiaan kepada Adinda. Tapi sayang, bunga-bunga itu melukai tangan Adinda seketika Adinda memetiknya, Kakanda. Adinda, kebahagiaan itu sama seperti keindahan yang hanya kita sendiri bisa merasakannya. Indah bagi kita, belum tentu bagi orang lain, Adinda. Itulah yang menjadi kekhawatiran Adinda saat ini, Kakanda. Kita hidup di dunia ini tidak sempurna, Adinda. Apa yang kita upayakan untuk meraih kebahagiaan kita, sekaligus kebahagiaan orang lain, itu tidaklah mudah. Yakinkan saja diri bahwa kebahagiaan diri sendiri adalah segala-galanya. Tapi ini menyangkut kebahagiaan kita semua, Kakanda. Kebahagiaan kita semua? Apa maksudnya, Adinda? Tidak, Kakanda.
Ini hanya kekhawatiran Adinda yang tidak beralasan. Adinda, kekhawatiran muncul pasti ada sebabnya. Seperti terciptanya gelombang di lautan karena adanya hembusan angin. Adinda, ceritakan saja kepada Kakanda tentang kekhawatiran Adinda. Karena seorang kakak adalah kasih penampung kegelisahan adiknya. Berat rasanya mulut Adinda untuk merangkai kata, Kakanda. Tidak usah ragu, Adinda. Ceritakan saja kepada Kakanda. Kakanda janji, Kakanda tidak akan menceritakan kepada siapapun. Tapi Kakanda tidak akan marah kan? Kenapa Kakanda harus marah, Adinda? Diceritakan saja belum? Baiklah, ini cuma mimpi. Ceritakan saja, Adinda. Tadi malam, Adinda bermimpi. Bulan jatuh menimpa keluarga kita. Semua keluarga kita terhimpit bulan. Cuma Adinda seorang yang tidak terhimpit bulan. Dalam erangan-erangan kesakitan keluarga kita, cahaya dari rembulan itu semakin bersinar. Dan dari sinaran rembulan itu muncullah seorang lelaki yang mengaku sebagai keturunan Sultan Mahmud. Lelaki itu melangkah tubuh Kakanda. Lalu ia memeluk tubuh Adinda dengan penuh kasih sayang. Adinda tidak dapat berbuat apa-apa, Kakanda, karena cahaya cinta dari lelaki itu mendapatkan tempat di hati Adinda. Adinda, kenapa harus dikhawatirkan mimpi? Mimpi itu hanyalah seperti bumi di lautan. Ia akan lesat apabila sampai waktunya. Tapi bagaimana kalau mimpi itu tidak lesat dan ianya akan menjadi kenyataan, Kakanda? Adinda, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu ketentraman keluarga kita. Terutama kekuasaan yang dimiliki oleh ayahanda kita, Adinda. Hal itulah yang menyebabkan Adinda bertambah khawatir, Kakanda. Dan perlu Adinda ingat bahwa Sultan Mahmud sampai wafatnya beliau tidak memiliki keturunan. Tapi bagaimana dengan Cikung? Adinda, jangan sebut nama perempuan itu. Tapi Kakanda, Sudah, mari kita masuk. Sudahlah, Datuk Bendahara. Beta tidak menyalahkan tindakan Datuk.
Seandainya beta berada di posisi Datu, mungkin saja beta melakukan hal yang sama untuk menguasai kerajaan ini. Manusia memang selalu takluk berhadapan dengan nafsu untuk berkuasa. Oleh sebab itu, selain ingin membuktikan bahwasanya beta adalah anak dari Sultan Mahmud yang sah dari Raja Api, beta juga tidak dapat menghindari nafsu beta untuk menguasai kerajaan Melayu ini. Walaupun beta ingin berkuasa, beta berharap tidak ada lagi pertumpahan darah di antara kita. Kita terlahir di dunia ini hanya sementara. Kekuasaan yang kita miliki tidak akan mampu membantu kita. Seandainya dengan kekuasaan ini kita melakukan kesewenang-wenangan dan menindas orang yang tidak berdaya, seharusnya dengan kekuasaan ini menjadi cahaya bagi rakyat untuk menempuh hari gelap ini, bukan malah sebaliknya. Kita malah menyusahkan rakyat dengan kekuasaan kita. Datuk, kekuasaan yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Tuhan agar kita lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Tuan, hamba memang bersalah, tapi jangan hukum hamba, Tuan. Syukurlah, tidak ada kata terlambat untuk menyadari kesalahan yang diperbuat. Berdirilah, Datuk Bendahara. Di bahu kita sekarang ini nasib rakyat kita. Rakus kita, maka mampuslah rakyat kita. Jujur kita, maka mujurlah nasib rakyat kita. Mari kita bangun kerajaan ini dengan membuang rasa iri dan dengki. Karena rasa iri dan dengki adalah duri yang membuat musuh hati. Ketika musuh hati telah bersebati, maka kerja tidak menjadi. Dan bersiap-siaplah, kita sama kita akan berkelahi. Beta berharap selama beta berkuasa, hal ini tidak terjadi. Biarlah, Tuanku. Ampun, Tuan. Dipersilakan untuk Bendahara. Menurut hemat hamba dan kebiasaan raja-raja terdahulu, Tuanku harus mengikrarkan nama kebesaran Tuan. Nama? Apakah itu sangat perlu, Datuk? Ampun, Tuanku. Itu sangat perlu. Baiklah. Wahai pembesar kerajaan, walau gelar bukanlah hal yang penting untuk mensejahterakan rakyat,
Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan di kerajaan ini, maka mulai hari ini, beta bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Gawat tuanku. Anandaku Tengku Sulaiman, kegelisahan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tapi kegelisahan bisa menghilangkan rasa sakit hati ayahnya. Dihina oleh orang yang tidak tahu asal-usulnya. Memahami kekalahan bukan dengan perasaan, tapi dengan pikiran. Jika kita mengedepankan perasaan, maka rasa luka itu akan semakin pedih rasanya. Yang kita butuhkan adalah ketajaman pikiran, sehingga kekalahan berbuah kejayaan. Kejayaan apa lagi yang kita harapkan ayahnya? Setelah kepercayaan rakyat kepada raja kecil membakar tubuh kita ayahnya, keluarga kita seperti tong sampah menampung semua hinaan yang dilakukan oleh raja kecil ayahnya. Sabarlah Ananda. Keluarga kita memang sedang dihina. Tapi hinaan itulah yang akan membesarkan kembali keluarga kita, Ananda Tengku Sulaiman. Apa maksud ayahnya? Kenapa orang selalu takut dengan kegelapan untuk mengerti cahaya? Bukankah cahaya itu sangat berarti ketika kita dalam kegelapan, ayahanda? Ananda tidaklah tahu sebenarnya. Ayahnya sangat bangga dan tidak menyangka sungai yang begitu tenang di permukaannya mengalir di dasarnya arus yang deras. Tapi mana yang bisa bertahan ketika gelombang menghempas ke dindingnya, ayahanda? Ananda masih bisa memusungkan dada dari tikaman kekalahan yang dilakukan oleh raja kecil ayahnya. Tapi Ananda tidak sanggup terkurung dalam kata-kata yang Ananda sendiri tidak mengerti, melompat dari mulut ayahanda dan Tengku Tengah ayahanda. Anandaku Tengku Sulaiman, kita tidak perlu memikirkan kata-kata itu. Yang penting sekarang adalah membuktikan kata-kata itu menjadi sebuah kenyataan. Apa yang harus kita lakukan ayahanda? Permata, tetap permata. Ayo, kita masuk ke dalam. Dia pasti datang. Kedatangannya membuat Ananda bertambah gelisah ayahnya. Simpan kemarahanmu dalam bilik hati dan kunci, sehingga rencana kita berjalan dengan semestinya. Api mana bisa dipadamkan
kalau terus saja disiram dengan minyak ayahanda. Kemarahanmu itu akan membuat kita bertambah gagah. Kenapa kekalahan datang di saat kemewahan? Anda jangan sesal kekalahan. Kekalahan adalah jalan untuk kita meraih kemenangan kembali. Kekalahan adalah maha guru yang mengajari kita agar tidak terpuruk ke dalam limbah kedukaan setelah kekuasaan berada dalam genggaman. Sabarlah Ananda. Kenapa kita harus bersahabat dengan orang yang jelas-jelas mengasihi musuh kita, ayahanda? Persahabatan. Persahabatan adalah titik kelemahan setiap manusia. Menjalin persahabatan dengan musuh kita, kita akan tahu celah kelemahan mereka. Ananda, persahabatan yang kita sulam ini menyimpan gelora jiwa kita untuk membinasakan musuh-musuh kita, Ananda. Angin yang berhembus senantiasa menciptakan gelombang, ayahanda. Ananda tidak mampu membenam kemarahan bila berhadapan dengan musuh. Kalaulah ada pilihan antara berbuat baik dengan musuh dan bertempur di medan perang, pastilah Ananda lebih memilih untuk bertempur di medan perang, ayahanda. Biarlah mati ditikam 1000 tombak musuh daripada harus bersujud di kaki musuh, ayahanda. Tentu Sulaiman, seorang pendekar untuk meraih kemenangan bukan hanya dengan tenaga untuk diandalkan, tapi pikiran. Sebab pikiran bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Ingat itu. Tapi Ampun tuanku, kedatangan tuanku seperti cahaya purnama membahana dalam jiwa hamba. Ampun tuanku. Ujian selalu membuat manusia kehilangan jiwa. Pada akhirnya akan membinasakan segala raga yang kita punya. Datuk Bendahara, janganlah terlalu memuji beta. Nanti beta bisa kehilangan rupa. seorang raja sudahlah sepantasnya dipuja oleh hamba sahayanya. Tidak begitu, Tengku. Seorang raja yang bijaksana dipuja bukan karena tahta, tapi kerjanya lah yang pantas untuk dipuja. Itu pun kalau perlu. Beta menyadari menjadi seorang raja bukanlah mengharapkan pujaan dari rakyatnya, tapi kasih dan sayang antara raja dan rakyatnya yang menjadi kereta untuk membawa negara ini lebih sejahtera. Tidaklah orang berpayung di dalam hutan belantara jikalau hujan tidak menjelma. Tengku Sulaiman, bahasa adalah senjata yang membuat orang tidak berdaya. Beta mengerti betapa sakitnya jiwa ketika tahta berpindah kepada orang yang katanya telah lama binasa. Ampun tuanku, janganlah tuanku menjadi gelora di dada ketika anak muda menyusun kata-kata sehingga tergores rasa. Ampun tuanku. Datuk, beta telah jauh berkelana untuk memahami kehidupan ini. Bagi beta, perkataan dari Tengku Sulaiman ada benarnya.
Tetapi itu bukan tujuan utama beta. Kehadiran beta menduduki tahta kerajaan ini hanya ingin membuktikan bahwasanya beta adalah anak yang sah dari Sultan Mahmud yang gugur di tangan Megher Sri Rama. Selain itu, beta ingin meluruskan bahwasanya seorang raja harus setia kepada negara dan rakyatnya, sehingga raja disegani karena kerjanya, bukan karena tahta. Ampun tuanku, kata-kata tuanku menusuk jiwa hamba. Ampun tuanku. Datuk Bendahara, beta tidak ada maksud untuk menyindir Datuk. Apa yang beta katakan adalah kerisauan dari hati beta, karena beta takut tidak mampu menjalankan amanat yang Maha Kuasa kepada beta. Seorang raja. Seorang raja. Iya, seorang raja. Tinggal perintah. Jadi semua kerja pastilah terlaksana. Itu bukan raja yang baik untuk Sulaiman. Memberi kerja kepada bawahan tanpa usul periksa akan membuat diri kita menderita. Dengan berani kita menjadi seorang raja, kita harus juga berani mengambil pekerjaan demi kesejahteraan rakyat jelata. Menduduki singgasana raja bukan hanya untuk disembah semata, tetapi untuk bekerja. Dengan bekerja kita mampu membuktikan bahwa kita ada. Ampun tuanku, kebijaksanaan seperti itulah yang tidak hamba miliki ketika menjadi raja. Ampun tuanku. Janganlah menyalahkan diri sendiri, Datuk Bendahara. Tidak tuanku, beta memang bersalah. Bersalah tuanku. Tapi untuk mengurangi kesalahan beta, beta berharap tuanku mau menerima putri beta untuk menjadi permaisuri tuanku. Sebab itu akan membuat diri ini berkurang rasa bersalahnya, tuanku. Rasa bersalah dan persaudaraan kita akan bertambah erat dan mesra, Tuhan. Ampun, Tuhan. Datuk Bendahara, apakah ini cara terbaik untuk mempererat persaudaraan kita? Yakin, sangat yakin, Tuhan. Ini dengan pernikahan salah satu putri hamba akan mempereratkan persaudaraan kita, dan kerajaan kita akan berjaya, tuanku, berjaya. Datuk Bendahara, beta benar-benar tersanjung, Datuk. Demi pembuktian pengabdian bawahan, rela mengorbankan apa saja untuk raja. Ampun, Tuan. Tapi Datuk, apakah ini tidak menimbulkan gunjingan rakyat jelata? Tidak. Demi keadilan dan kebenaran, kita harus rela menerima apapun yang mendera kita. Baiklah, demi persaudaraan, beta menerimanya. Tapi Datuk mempunyai 2 orang putri. Yang mana satu yang akan menjadi sutra penghubung persaudaraan kita? Ampun, Tuan.
Ananda Tengku Tengah. Inilah putri hamba. Tengku Tengah namanya, Tuan. Ampun, Tuan. Ayahanda, 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 tiba-tiba saja perasaan Ananda merasa tidak enak. Jangan dipermainkan dengan perasaan Anda, karena perasaan akan membuat hati kita berpikir menjadi lebih buruk. Ananda, apakah Ananda tidak melihat ada sultan di antara kita? Maafkan hamba, hamba tidak menyadari bahwa sultan berada di ruangan ini. Maafkan hamba. Maafkan putri hamba, Tuan. Dia putri yang paling kecil dan masih terlalu manja. Tidak apa-apa, Datuk. Beta memakluminya. Kalau boleh beta mengetahui, siapakah nama anak Datuk Umar Maksud tadi? Namanya Tengku Kamaria, Tuan. Ada cahaya terpancar dari wajahnya. Beta merasakan cahaya itu menikam dulu hati beta. Seandainya Tuan, siapapun yang Tuan kupilih dari kedua putri hamba, hamba mengikhlaskannya, Tuan. Datuk menahan sungguh besar pengabdian kepada beta. Tuan, mari kita bicarakan di dalam ruangan pribadi. Penghargaan paling tinggi bagi beta. Dipersilakan, Tuan. Entah apa yang ada di dalam pikiran raja kecil. Padahal telaga sudah di depan mata. Sindiran Kakanda menambah bara marah Adinda membara. Tusukan keris masih bisa Adinda tahan. Tapi sakit hati harus dibalas sampai titik kematian nanti, Kakanda. Seorang wanita bisa melakukan apa, Adinda? Kelembutan seorang wanita jangan disalahartikan. Wanita tidak berdaya. Kelembutan yang telah tertanam rasa dendam, seperti api dalam sekam yang sangat sukar untuk dipadam. Api? Api memang membara dalam jiwa. Tapi dengan apa Adinda menyulakannya? Pendekar Bugis, ya, pendekar Bugis yang telah dikecewakan oleh raja kecil. Iya. Ganda setuju, Adinda. Daeng celah. Apa yang kau harapkan lagi dari raja kecil yang sudah bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah?
Gelora di dalamnya tidak akan pernah berubah, walaupun batu karang berada di hadapanmu. Beta tidak akan pernah melupakan perbuatan raja kecil yang meninggalkan kami dalam peperangannya melawan Jom. Bagi pendekar, peperangan adalah taman untuk menanamkan keperkasaannya. Bagaimana pula menurut Dai Parang? Beratus keris tombak telah bersarang di negara ini. Beta masih mampu berdiri tegak. Tapi Beta benar-benar terluka tak kala raja kecil mengingkari janji yang telah ia buat sendiri. Beta harus membalasnya. Bagaimana pula dengan Daeng Paling? Sakit hati beta telah menjadi gelombang dan dendam. Beta tidak menyangka perbuatan raja kecil meninggalkan kami tak kala kami pergi meminta bantuan. Perbuatan raja kecil memang tidak pantas diampuni. Sabar saudara. Tunggu dulu Tengku Sulaiman. Apa maksud Tuan hamba memanggil kami semua datang kemari dan kemudian menanyakan tentang rasa sakit hati kami terhadap raja kecil? Iya. Pasti ada sesuatu yang Tuan hamba inginkan dari kami. Tak mungkin layar dikembangkan kalau angin tidak bertiup. Nahkoda mana yang mau kalau ada awak kapal yang ingin menjalin nahkoda? Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tangan ini telah lama ingin menghujamkan garis ke dada musuh. Dada ini sudah tidak mampu menahan badai gelora di dalamnya. Kata-kata pendekar habis. Seperti petir yang tak henti-hentinya mengamuk. Pantas saja banyak pendekar mengurung langkah ketika berhadapan dengan pendekar lupis. Memang tidak disangsikan lagi. Perkenalkan, ini adik beta, Tengku Tengah. Ya, Beta Tengku Tengah. Anak dari Sultan Abdul Jalil Rakyat Syah yang telah digulingkan oleh raja kecil dari kerajaan ini. Dan Beta berharap kepada Tuan hamba bertiga seayang selangkah dengan kami untuk menggulingkan raja kecil dari kerajaan ini. Tak disangka di balik kecantikanmu
tersimpan dendam yang tiada terkira. Hati-hati memetik mawar, karena durinya tersembunyi di balik kelopak dan daun. Beta telah lama mendengar keperkasaan para pendekar Bugis, tapi belum pernah menyaksikannya. Jangan mencabar gunung elang, menerkam mangsanya. Apakah burung elang ini masih bisa menerkam anak ayam yang telah berubah menjadi bapak ayam? Bapak ayam. Ayah, tetap ayah. Apakah elang masih akan tetap menjadi elang? Seorang pendekar tidak pandai bersilat lidah, tapi kerislah sebagai pembuktian keperkasaan, bukan kata-kata. Apa yang harus kami lakukan? Singkirkan raja kecil dari Singasari. Menyingkirkan raja kecil memang tujuan kami yang paling utama. Tapi apa yang kami dapatkan? Ya, benar sekali. Apa yang kami dapatkan dari pekerjaan ini? Biarlah masa lalu menjadi kelam di jiwa ini. Tapi hari ini kami ingin kalian berbagi kebahagiaan. Itulah yang dinamakan kerjasama, saling menguntungkan. Jangan khawatir. Taman yang penuh dengan bunga pasti akan menyebarkan keharumannya kemana-mana. Dan orang yang di dalam taman pasti akan mendapatkan lebih dari orang yang di luar taman. Maksud tentu, Beta bersedia menjadi istri Tuan Hamba. Dan keturunan Tuan Hamba kelak berhak menjadi yang dipertuan muda. Bukankah begitu, wahai kakandaku Tengku Sulaiman? Iya. Iya. Bagaimana tawaran Beta? baiklah. Kami setuju.
Siapa yang main kepala ni? Aku ni tak tahu. Kepala ni ada kalimah Allah. Kalau kepala tebal macam kau ni, kalimah Allah tak masuk Cih, bukan badak sembarang badak. Badak datang dari India. Walaupun otak aku tak sedar, tapi hatiku tetap mulia. Dia nak berpantun pula. Dengar ni dengar Hang ni jual nangka, jual cempedak. Nangka dia pula dah bodoh. Kalaulah hati tu tak cerdas, tentu hati tak seronok. Sudah. Menurut teori pemerataan dan keadilan, apabila dua orang saling menghina, gonjeng-mengonjeng, maka dua orang itu sama-sama tak senonoh. Mereka ni asli berkelahi. Aku juga tak tahu kerajaan ini dalam keadaan genting. Tak tahu? Itulah, besok-besok ikut perkembangan kerajaan. Sebenarnya, apa yang terjadi ni? Janganlah berbelit-belit. Mereka nak tahu kan? Mari sini, duduk. Sabuk. Semalam ada pertemuan antara Sulaiman, Tengah, Kardali Mugis. Ia tidak digoreng. Menurut kita orang-orang, mereka akan menjadikan sultan dari sebelah sana. Ini tak boleh jadi. Sebagai pengawal, walaupun pengawal rendahan, kita wajib menjaga kedaulatan kerajaan ini sampai tidak ada penghabisan. Kalau itu, aku suai. Aku contoh teori. Lagi soal. Aku juga paling kuat. Kalau macam itu, lebih baik kita pergi ke luar. Siap! Kau telah meninggalkan kerajaan ini. Padahal kita telah berjanji ingin menyerang kerajaan ini bersama-sama. Yeah!
mempermalukan kami. Aku tahu semua ini berpunca dari kau, Tugu Sulaiman. Aku tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah di kerajaan ini hanya disebabkan kita berebut kekuasaan. Kekuasaan dan harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Tuhan, dan pada akhirnya kita semua akan binasa. Ketahuilah, persaudaraan lebih indah dari kekuasaan. Jika kau masih menginginkan kekuasaan ini, maka aku akan memberikannya dengan ikhlas. Dan biarlah aku hijrah ke Siak, dan aku akan damai di sana. Ingat, persaudaraan lebih indah dari segala-galanya. Seorang raja yang bijaksana membela rakyat perihal utama. Tali persaudaraan erat terjaga. Tentramlah negeri